Maka Ustaz Samsu bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Sobat Kilat, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli ya, 2026, bertepatan dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Kali ini kita akan membahas kontroversi pajak tetap, tentu dalam perspektif ekonomi Islam. Kenapa penting? Karena memang pro kontra dari sejak zaman tabiin malah sampai saat ini. Jadi ada apakah pajak tetap itu dibolehkan atau tidak, itu memang menjadi kontroversi ya. Artinya begini, kalau pajak itu insidental atau temporer pada saat negara membutuhkan, kas negara, kalau dulu Baitul Mal, kas negara kosong, itu praktis uh, semua fuqaha mengizinkan. Tentu nanti ada syarat-syarat tertentu ya. Karena dalam perbedaan pendapat itu sejak dulu itu tidak ada yang membolehkan secara mutlak. Jadi kalaupun membolehkan tadi selain itu temporer, bukan tetap terus panjang setiap tahun terus itu. Karena kondisi darurat kan tidak setiap tahun berturut-turut sampai puluhan tahun gitu. Mungkin ini berapa tahun berturut-turut. Nah, kalau di Quran itu yang paling cukup lama itu zaman di Mesir kuno, zaman Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri ya, atau menteri lah, eh, menteri kalau sekarang mungkin menteri Kesra gitu ya. Lalu beliau membuat lumbung padi atau lumbung makanan pokok selama 7 tahun ya. Tapi intinya, jadi pendapat para ahli fikih sejak zaman sahabat, apalagi mulai tabiin ya, mulai tajam, ada yang membolehkan dengan bersyarat, ada yang melarang secara mutlak, ada yang melarang dengan akhir membolehkan dalam kondisi tertentu ya. Tapi intinya memang karena ada hadis-hadis yang secara tekstual itu melarang ya, ada yang tekstual melarang itu, walaupun nanti ada perbedaan pendapat ya. Yang disepakati atau tidak ada perbedaan pendapat itu eh, dalam perumpamaan ya. Bukan setiap, jadi penarik pajak itu dalam hadis itu disebut sohibul atau sohibu maksin. Maksin atau mukus itu pajak, sohibu maksin berarti pemungut pajak. Nah, yang justru apa ya, tidak perbedaan pendapat itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Itu konteksnya adalah tentang waktu itu bunyinya itu terkait dengan sabda Nabi kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang ya, radhiyallahu anhu, yang waktu melemparkan batu sangat kencang kepada wanita yang dirajam karena berzina ya. Jadi itu sohe, wanita itu luar biasa pertobatannya ya, sampai akhirnya ditunda sampai 9 bulan hamil, lalu bahkan tidak ada tertangkap basah, mengaku sendiri, lalu melahirkan, lalu dicarikan ibu pengasuh dari bayinya, pokoknya pertobatan. Nah, waktu di kencang itu lalu ada perumpamaan dari Rasul, itu menunjukkan besarnya dosa penarik pajak ya. Ini sohih, paling sohih. Lalu sabar sabar wahai Khalid, demi Allah sungguh wanita itu, maksudnya wanita yang berjian itu telah bertobat nasuha. Kalau penarik pajak ya, sohibu maksin, bertobat seperti tobatnya wanita itu, niscaya diampuni dosanya. Jadi bahkan di hadis yang lainnya sahih juga, kalaupun 40 orang yang berzina itu bertobat semua, diampuni dosanya.
itu menggambarkan dosanya penarik pajak ya. Jadi penarik pajak atau sahibu maksin itu digambarkan kalau dia bertobat itu maka dosanya wanita yang wafat dirajam berzina karena ngaku sendiri ini itu diampuni langsung. Bahkan di perumpamaan ada kata 40 orang berzina semua yang bertobat diampuni. Jadi ini menunjukkan besarnya dosa penarik pajak. Nah, adapun yang bunyinya lugas, tetapi ada kontroversi dari sisi sanad atau sandaran, itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, tentu di Sunan Abu Dawud dan Musnad Ahmad. Di sini sesama ahli itu ada yang mendoifkan, ada yang menyatakan Hasan. Ya, Hasan itu mendekati Sahih ya. Yang mendoifkan misalnya Imam Nasiruddin Albani, yang menyatakan Hasan itu Imam Arnaud. Nah, bunyinya ini lugas ini. La yadkhulul jannata ya la yadkhulul jannata sahibu maksin ya. Jadi tidak akan masuk surga para penarik pajak. Jadi ini paling lugas ya. La yadkhulul jannata sahibu maksin. Tapi ini dari sisi matan atau substansi, tapi dari sisi apa sanad atau sandaran rangkaian perawi ada kontroversi tadi ya. Ada yang mendoifkan, sama ahli hadis ini ada yang mendoifkan, ada yang menyatakan Hasan li ghairihi ya. Tapi yang tadi perumpamaan tadi itu sahih di Sahih Muslim. Sahih tidak ada semua sepakat sahih, tapi itu perumpamaan saja. Kalau ada wanita yang ada yang apa seandainya penarik pajak gitu ya, itu sahibu maksin bertobat seperti tobatnya wanita yang sedang dirajam itu diampuni oleh Allah dosanya. Jadi yang pasti diampuni wanita yang berzina dan dirajam tadi, tetapi penarik pajak sekiranya bertobat diampuni juga gitu. Malah diumpamakan juga kalau penarik pajak itu bertobat seperti 40 lah itu diampuni juga. Tapi ya itu tadi. Jadi makanya lalu ada kontroversi ya. Ada pendapat yang mengharamkan mutlak, ada yang mengharamkan tidak mutlak, tapi ada yang membolehkan secara bersyarat. Nah, yang itu para ulama fikih ya dengan kaidah usul. Nah, adapun yang membolehkan mutlak tidak ada. Jadi misalnya boleh kapan dulu enggak. Kenapa? Karena para ulama berhati-hati. Semuanya para fuqaha khawatir kalau berbuat begitu nanti disalahgunakan para togut, para penguasa yang dolim siapapun, mau itu raja, sultan, perdana menteri, menteri-menteri atau mungkin presiden tertentu. Dolim itu maksudnya ini, lalu menarik pajak secara progresif tiap tahun terus tambah lalu tambah sadis secara progresif apa saja dipajak. Nah, itu akan menganiaya rakyat, kasihan rakyatnya. Pantas ya. Jadi tidak ada ya. Fuqaha ahli fikih yang menguasai kaidah usul fikih lalu membolehkan, boleh silakan. Itu tidak ada. Ya, jadi kalaupun ada syarat yang ketat ya. Misalnya saya baca secara umum misalnya ya. Misalnya ini pendapat ahli fikih semuanya ya. Katakanlah Ibnu Taimiyah, lalu para ulama mazhab Hanafi, lalu Imam Al-Juwaini, Imam Syatibi, dan seterusnya itu syaratnya paling nggak ada 6 itu. Jadi ada syarat pertama ada kebutuhan real suatu negara yang mendesak. Maksudnya pemerintah sedang ya apa ya kas negara relatif kosong, entah karena gagal panen, entah karena kalau sekarang naiknya nilai yang jadi standar, turunnya mata uang kita sendiri. Nah, itu katanya pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya. Jadi ada kebutuhan real untuk pemasukan kas negara. Kemudian yang kedua, kalau pemasukan negara dari jizyah, dari khorot ini dulu ya, jizyah itu adalah dari warga negara non-muslim, warga negara yang kafir, atau khorot itu pajak tanah untuk mereka, itu tidak cukup. Tidak cukup, waduh, kurang, nggak boleh. Kemudian yang tiga, bermusyawarah dengan ahlul hali wal akdi. Kalau ahlul hali wal akdi itu ahli untuk menganalisis dan mensintesis ya. Ahlul hali wal akdi itu yang mengikat. Jadi
sintesis. Kalau Al-Hulali itu yang menganalisis. Ini para pakar dalam bidangnya, termasuk perwakilan rakyat. Kalau sekarang DPR lah. Jadi berarti pemerintah harus minta izin DPR ya. Nomor 3 itu. Kemudian nomor 4 ditarik dengan cara yang adil. Berarti tidak sama. Berarti pada yang relatif kaya atau kaya dibebani untuk pajaknya lebih tinggi dibanding yang miskin. Bahkan yang miskin bisa nol. Enggak. Walaupun kondisi darurat yang miskin bang, yang kalau sekarang desil paling miskin lah itu misalnya nggak ditarik sama sekali. Tapi yang menengah mulai ditarik, yang kaya, sangat kaya lebih besar. Jadi adil, bukan dirata-ratakan sama semua. Dan syarat kelima, lalu pendistribusian pajak jelas. Jadi walaupun temporer jelas ditujukan untuk apa saja. Misalnya nanti di sektor-sektornya maupun penerimanya harus jelas, tidak boleh fiktif ya. Jadi jelas, berarti daftarnya jelas para penerima nanti untuk apa saja itu. Kemudian syarat yang keenam, adanya kebutuhan yang mendesak. Mendesak itu tadi selama darurat, misalnya gagal panen. Kalau tahun ini gagal panen, tahun depan masih. Tahun ketiga sudah berhasil, nah, nggak boleh lagi. Berarti hanya temporer atau insidentalnya 2 tahun saja. Malah kalau setahun sudah bisa diatasi, tahun depannya nggak boleh lagi. Jadi pajak tetap itu tidak ada yang membolehkan gitu ya, secara mutlak ya. Kalau insidental karena kebutuhan ada 6 syarat tadi itu di masing-masing ada dalilnya tentu saja. Tapi yang penting itu tadi ada perbedaan pendapat dari memang ya. Dan ini dengan dalil-dalil yang terkait ya. Yang membolehkan pun itu eh, selain ada syarat yang ketat, eh, eh, tidak berarti semuanya ya. Justru yang mayoritas itu malah melarang saat tadinya ya. Walaupun ada yang mutlak, ada yang tidak ya. Itu kenapa yang melarang itu karena juga ada dalil dari hadis yang sahih. Jadi yang melarang itu ya walaupun tidak tidak apa ya, tidak semuanya ya. Ada yang mutlak itu berasal dari hadis-hadis yang sahih juga. Jadi misalnya ya, misalnya kalau kita baca itu salah satu, maaf, kacamata saya jatuh, maaf ya. Jadi kalau kita baca yang melarang ya, itu dari Sahih Bukhari dan Muslim ya. Sahih Bukhari dan Muslim hadisnya panjang, tapi sahih nih ya. Jadi waktu itu dari sahabat Tolhah yang menceritakan ada sejumlah laki-laki penduduk Najd. Najd itu dulu di wilayah selatan menghadap Rasul. Jauh-jauh itu banyak pertanyaannya tentang sholat 5 kali dan apakah ada kewajiban lain untuk sholat ya? Enggak, berarti hanya 5 waktu ya. Dan seterusnya panjang lalu setelah itu juga tentang saum Ramadan. Nah, giliran harta itu pertanyaannya dari serombongan penduduk Najd itu, apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Maksudnya zakat mal, zakat. Beliau di sini Rasulullah Muhammad SAW menjawab, tidak ada kecuali sodakoh sunat. Jadi tegas sekali dijawab, apa ada ya kewajiban di luar zakat? Tidak ada kecuali sodakoh sunat. Lalu itu pamit lalu sampai mereka, kami tidak akan menambahkan atau mengurangi. Terus, maksudnya Rasulullah mengatakan beruntunglah jika ia benar atau ia akan masuk surga kalau benar. Maksudnya benar itu tidak nambah-nambahi. Salat wajib 5 waktu saja, saum wajib Ramadan saja, zakat atau harta, wajiban atas harta yang wajib itu hanya zakat mal, nggak boleh nambah-nambahi. Nah, itu akan masuk surga. Jadi hadis itu sahih, makanya lalu jumhur sebagian besar ulama sejak zaman sahabat sampai zaman tabi'in sampai sekarang itu sebetulnya melarang. Karena di sini paling sahih. Jadi nggak ada kewajiban, tetapi itu tadi mengingat di zaman Rasul pun ada, itu berarti ini aturan generik, ini kalau normal nggak ada apa-apa tidak boleh. Nah, jadi wajibnya hanya sholat 5 waktu saja, wajibnya hanya saum Ramadan, wajibnya hanya untuk yang kaya bayar zakat saja, selesai, nggak boleh ditarik yang lain.
Tapi fakta sejarah ini kan hadis generik tapi sangat sahih, paling sahih. Nah, yang fakta sejarah bahwa boleh itu pada tahun 8 Hijriah. Pada 8 Hijriah itu masih dalam 10 tahun pemerintahan Rasulullah ya. Pada tahun ke-8 itu menjelang perang sebentar. Nama perangnya jadi agak lupa saya. Tapi intinya waktu itu kas negara sedang kosong, lalu eh, banyak orang yang masuk Islam sehingga kas Baitul Mal harus menanggung mu'alaf ya, al mu'alafatu qulubuhum. Nah, kemudian eh, padahal persiapan perang juga butuh mobilisasi dana juga. Lalu ditarik, namanya doribah. Doribah itu yaitu tadi pajak tidak tetap, pajak insidental atau temporer yang digunakan untuk menutup kekurangan di kas negara di Baitul Mal. Dan itu ternyata ada dua cara yang dilakukan Rasulullah. Pertama, beliau berhutang. Jadi berhutang itu atas nama negara ya. Atas negara, ini terjadi pada tahun 8 Hijriah ya. Itu berhutang atas negara dengan akad Qardul Hasan. Artinya tanpa bunga, tanpa riba sama sekali. Jadi negara berhutang pada warga negara sendiri. Kalau sekarang mungkin itu kita sebut obligasi ya. Tapi obligasi itu kan pakai bunga, pakai riba. Yang tanpa riba sekarang disebut sukuk atau surat berharga syariah negara, SBSN ya. SBSN itu surat berharga syariah negara atau sukuk itu seperti obligasi tapi tanpa bunga, pakai bagi hasil. Nah, tapi waktu itu tidak pakai obligasi tadi atau sukuk, tapi Rasulullah memakai Qardul Hasan. Dan Qardul Hasan itu ya baik itu kalau misalnya 100 dinar nanti dikembalikan 100 dinar, yang 500 dirham dikembalikan. Bahkan ada yang hitungannya tuh onta, kuda, atau persenjataan. Jadi baik warga negara yang kaya meminjam itu ada yang meminjamkan misalnya 100 kuda, ada yang meminjamkan 10 ekor onta, ada yang meminjamkan katakanlah 1000 pedang misalnya. Itu punyanya orang kaya, baik yang kaya yang muslim, warga negara muslim maupun warga negara kaya tapi non muslim ya. Jadi kafir zimmi. Nah, lalu itu nanti dikembalikan sama persis, makanya tanpa riba. Dan hebatnya dalam waktu 8 bulan lunas. Jadi nggak sampai setahun lunas, selesai perang yang masih 8 bulan bisa dilunasi. Gitu. Jadi berarti boleh, tapi tidak tetap kan, bahkan tidak sampai setahun. Dan lunas tahun depannya nggak ada lagi, tahun depannya ya tinggal zakat mal untuk yang muslim, yang warga non muslim itu bayar jizyah per kepala, lalu bayar bagi pemilik tanah produktif yang warga non muslim bayar khorat tadi, lalu di luar zakat mal untuk yang muslim lalu nitip wakaf misalnya atau infak ya sedekah biasa gitu. Jadi tidak ada doribah, pajak nggak ada, setahun saja. Makanya berarti zaman Rasulullah 10 tahun pemerintahan itu hanya 1 tahun saja ada pajak. Ya. Artinya kalau bahasa sekarang itu kas negara defisit atau strategi anggaran defisit. Lalu yang 9 tahun itu yang 9 tahun kan Rasulullah memerintah 10 tahun ya setelah hijrah di Madinah itu dari negara Madinah, maka yang 9 tahun itu anggaran surplus atau berimbang. Jadi nggak butuh pajak tadi. Berarti hanya 1 tahun. Artinya dengan persyaratan ketat boleh. Itu udah hadisnya juga adalah tetapi itu hanya temporer. Jadi yang tetap itu ya untuk yang muslim itu ya yang wajib ya zakat mal, itu pun yang memenuhi syarat ya muzaki, berarti yang hartanya beli 1 nisab setiap tahun setiap periode haul nitip zakat. Di luar itu sunat saja atau dianjurkan ada infak, ada sedekah jariah atau wakaf ya. Nah, bagi yang non muslim, warga non muslim
itu sesuai dengan kemampuannya kena jizyah namanya untuk per pribadi per orang. Lalu ada kena juga untuk tanahnya khorot. Jadi mirip seperti PBB, tapi yang dihitung itu adalah luas tanah untuk yang non Muslim dan itu produktif gitu. Nah dia terkenal semacam pajak tanah lah khorot itu. Nah, untuk yang Muslim kalau punya tanah nggak kena, yang kena itu hasil produktivitasnya. Tanah dijadikan perkebunan, kena zakat perkebunan. Kalau tanah dijadikan peternakan, melewati nisab tertentu jumlah kambing, jumlah ontanya kena zakat peternakan. Tanahnya sendiri tidak gitu. Jadi pajak tanah atau kharaj itu hanya untuk yang warga negara non Muslim, warga negara kafir yang memiliki tanah. Tapi intinya pajak tetap itu tidak ada. Ya itu fakta ya, fakta dengan dalil-dalil yang kuat. Ya. Nah berarti pajak tetap itu lebih tepatnya tidak ada. Kalaupun ada dengan syarat yang ketat itu pajak insidental atau temporer, tidak tetap ya. Nah di luar yang baku tadi, yang baku ya. Nah, di luar yang baku itu sebetulnya ada untuk perdagangan melintasi perbatasan. Itu dulu namanya uh, uh, zaman Umar bin Khattab dimulainya karena sudah meluas perdagangan luar negeri itu dan jumlah besar-besaran. Kalau sekarang namanya mungkin bea cukai ya, bea cukai ya pas masuk barang masuk itu apa import atau ekspor itu ada besarnya 10% ya zaman waktu itu 10% dari barang yang di. Nah, ini menjadi apa ya pegangan atau ini ya untuk kita semua ya bahwa uh, ada kontroversi yang keras, tapi itu unsurnya adalah unsur keadilan. Jadi unsur keadilan tidak boleh uh, dibebani, apalagi lalu agresif dan progresif. Agresif itu segala macam mau dipajaki. Wah, itu kan gila-gila ada. Apalagi progresif juga ya. Progresif itu berarti mau sampai tingkat yang hampir tidak masuk akal. Sampai nanti seperti gua, seperti gua terus membesar. Wah, sekaya apapun itu tetap ada batasnya pajak negara itu. Kecuali sukarela ya seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an atau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu sangat kaya raya, sukses perdagangannya, tapi bukan secara paksa dengan sukarela dengan mereka menjalankan apa namanya tanggung jawab sosialnya ya, menjalankan uh, tugas untuk menyejahterakan atau peduli pada sesama, bukan banyak-banyak berwakaf ya. Wakaf itu tidak pernah wajib. Lalu hukumnya itu sunat atau dianjurkan ya. Wakaf itu sedekah jariah. Dulu belum ada wakaf uang, sekarang dari dulu masih wakaf barang dan jasa ya. Terutama wakaf barang ya. Ada sumur rumah, ada kebun Khaybar dan Umar bin Khattab. Sumur rumah itu dari Sayyidina Utsman. Sampai sekarang masih ada. Atau kalau yang beken itu di Indonesia itu Haji Bukak itu mungkin sekitar 2,5 abad yang lalu, hampir 3 abad lah, 260 tahun yang lalu asal Aceh itu mewakafkan sebidang tanah di Mekah sana. Sampai sekarang itu masih amanat ini nazir wakafnya tuh. Jadi sudah jadi hotel syariah begitu. Lalu tiap tahun dibagikan pada jamaah haji asal Aceh. Karena orang dulu ya belum dikenal ya Nusantara. Jadi itu yang dimaksud dengan Aceh dan Melayu itu kalau sekarang mungkin semenanjung Malaysia ya. Tapi yang jelas sekarang dibagikannya jamaah haji asal Aceh. Tiap tahun itu sekian ribu jamaah haji asal itu dapat hasil produktivitas tanah Haji Bukak, wakafnya dari wakifnya Haji Bukak ya, itu sampai dari antara 6 juta sampai 8 juta lah per jamaah satu jamaah haji. Jadi kan bisa untuk oleh-oleh, bisa di luar
di luar living cost ya, dari biaya perjalanan haji atau setoran haji itu dapat living cost ya, yang resmi. Terus selain itu dari pendaya gunaan tanah wakafnya, dari wakifnya Haji Bukak, almarhum Haji Bukak itu 260 tahun yang lalu itu menghasilkan ya sekian miliar dibagi ke jamaah haji itu masing-masing dapat misalnya 7,5 juta atau 8 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa memang bukan saja nazirnya itu sangat amanat ya, turun temurun nazirnya ada wafat diteruskan putra dan tetapi lebih jauh lagi bahwa itu mengalir terus menerus. Jadi kalau sesuai dengan hadis sahih, pahalanya mengalir pada almarhum Haji Bukak terus menerus. Kalau sumber Ruman berarti pada Sayyidina Utsman bin Affan, berarti seusia 1.500 tahun lebih. Seperti juga kebun Khaybar Umar bin Khattab juga. Jadi memang justru namanya wakaf itu kan perpindahan tanah, perpindahan harta lah, aset dari seorang wakif atau sekelompok wakif kepada atau menjadi milik Allah. Dan milik Allah itu harus dirawat, dipelihara, ditumbuh kembangkan oleh sekelompok atau seorang nazir wakaf. Dan itu tidak wajib ya. Berarti di luar zakat, di luar jizyah dan kharaj untuk warga negara non muslim atau warga negara kafir, zimmi, maka tidak boleh ada pajak tetap ya. Kalaupun ada dalam kondisi darurat, pajak temporer ya, temporer atau insidental ya. Nah, saya rasa itu ya tentu ini menjadi pembahasan terkait dengan katakanlah memang salah satu kondisi darurat itu negara manapun tidak hanya Indonesia itu bencana alam misalnya gagal panen dan seterusnya sampai turunnya nilai mata uang ya, karena serangan moneter bisa karena wajar saja karena gonjang-ganjing tingkat kepercayaan pada otoritas moneter turun, tapi yang jelas selama itu bukan mata uang emas dan perak, terutama emas ya, dinar emas atau perak, dirham perak, maka yang stabil itu dinar emas. Apalagi kalau sekarang naik emas terbelakangan sering naik kan ya, maka akan stabil. Ya. Sayangnya mata uang di seluruh dunia sekarang itu mata uang hampa. Mata uang hampa itu dari kertas yang nanti dijamin oleh otoritas moneter, tapi kalau kepercayaan pasar pada otoritas moneter itu turun, ya mata uangnya gampang diserang, gonjang-ganjing ya. Tidak ada yang stabil mata uang dengan dari kertas itu. Jadi mata uang itu stabil kalau terbuat dari emas, dinar emas ya. Nah, baik, saya rasa itu ya, ini penting untuk berarti ya kita akan protes ya, tidak setuju kalau pemerintah manapun termasuk negara undang-undang segala macam pajak mau dipajaki gitu, sampai mungkin makanan pokok mau dipajakin juga. Ini nggak tahu rumor atau tidak, terakhir katanya pejalan kaki itu akan dipajaki yang lewat trotoar masih kasih, padahal itu kan kewajiban negara menyediakan jalan termasuk trotoar. Jadi pedestrian pejalan kaki nggak boleh dipajaki. Kalau kendaraan bermotor apa terserah lah ya, karena kalau logikanya kendaraan bermotor mau roda 2 roda 4 itu menimbulkan pengotoran udara kan, ada polusi. Kecuali yang listrik, kalau dengan energi listrik itu tidak ada polusi, tapi tetap keamanannya belum terjamin 100%. Gampang kosleting meledak atau terbakar gitu. Jadi kalau dengan bahan bakar apapun itu ada emisi karbon. Berarti kan mengotori lingkungan, merusak udara bersih, wajar kena pajak ya. Ya. Jadi wajar itu untuk kan butuh biaya untuk mengatasi polusi lingkungan ya, emisi karbon itu ya. Jadi ada masuk akal kita ada dipajaki. Begitu juga ya artinya masuk walaupun mungkin ya harus adil ya. Tapi yang jelas mestinya tidak tidak apa
tetap terus menerus, jadi ada insidentalnya gitu. Saya rasa itu ya, ini sebagai pengetahuan umum, tapi juga nanti perlu perjuangan supaya rakyat diperlakukan dengan adil, ya, tidak diperas oleh negara, oleh pemerintah melalui perpajakan gitu. Baik, saya rasa ini sudah tinggal 8 menit atau 9 menit. Kalau ada, itu belum ada di obrolan, nggak ada. Kalau ada yang ingin SMS atau nelpon studio, maka ya. Studio Kelet itu bagi yang di 2022 tentu ya. 253 1972. Ya. Telepon di studio ya. Tapi yang ada di ruang chat juga bangga kalau mau ngirim ngirim apa di chat room, WA untuk apa pertanyaan atau baik ya. Jadi ini penting karena uh, pandangan Islam terhadap pajak itu spesifik tadi ya, tidak sama dengan sistem ekonomi kapitalis atau negara kapitalis ya. Jadi ada batasan-batasan ketat. Kalaupun dibolehkan ada 6 persyaratan tadi ya. Artinya kondisinya darurat, bukan tidak boleh terus menerus rumah dipajoki, lalu penghasilan dipajoki, lalu penerangan dipajoki, lalu kendaraan terus setiap tahunnya. Bahkan sampai tingkat tertentu oleh para wajib pajak dianggap memberatkan ya. Termasuk double tax antara kewajiban pajak dan zakat. Itu kan sekarang akan dituntut supaya ada kredit zakat ya. Jadi maksudnya tax kredit itu maksudnya bahwa zakat yang kita bayarkan sebagai warga negara muslim yang melebihi nisab cukup kaya gitu, itu jadi potongan pajak langsung. Itu sudah diperjuangkan sebenarnya sejak tahun 99, 26 tahun, tapi gagal ya, 2 kali undang-undang tahun 99 atau tahun 2011 gagal. Nah, sekarang MUI resmi di Kongres Umat Islam akan mencanangkan kembali memperjuangkan bukan lagi kayak potongan penghasilan kena pajak itu kecil pengaruhnya. PPKP, potongan penghasilan kena pajak, PPKP ya, atau potongan terhadap PKP penghasilan kena pajak itu kecil. Harusnya potongan pajak langsung disebut tax kredit atau kredit terhadap pajak. Jadi seperti di Malaysia ya, Malaysia itu langsung potongan pajak langsung. Jadi ya, warga negara Malaysia yang sudah bayar pajak sekian ringgit itu langsung jadi potongan pajaknya gitu ke negara. Misalnya pengusaha cukup kaya gitu, zakatnya 10.000 ringgit, sementara pajak ke negara harusnya 14.000 ringgit, maka dikurangkan, tinggal 4.000 saja. Misalnya ke negara harusnya pajaknya 14.000 ringgit, pajak di Malaysia beberapa misalnya, sementara kewajiban zakatnya 10.000 ringgit sudah dibayarkan 10, maka 10.000 ringgit itu menjadi pengurang terhadap 14.000 ringgit. Jadi pajaknya tinggal 4.000 ringgit. Nah, itu kalau begitu untung tidak ada double tax. Jadi warga negara muslim yang kaya tidak dirugikan. Kalau di Indonesia masih dirugikan. Muslim kaya lalu bayar zakat tertentu itu hanya menjadi potongan penghasilan kena pajak, yaitu rugi seperti double tax aja. Bukan potongan pajak langsung ya. Nah, baik, jadi soal keadilan ya. Baik, saya rasa itu ya, ini masih 4 menit atau 5 menit. Ya, baik ya, jadi intinya saya ulangi, jadi sejak zaman sahabat bahkan sejak zaman tabiin lalu garis kedua itu sudah mulai ada perbedaan pendapat yang tajam. Kenapa? Karena dalilnya memang menunjukkan bahwa secara umum itu tidak boleh. Pertanyaan dari warga muslim Najat tadi, apa ada kewajiban terhadap harta di luar zakat mal? Tidak ada kata Rasulullah kecuali sodako atau infak yang sunat. Gitu. Ya. Tapi ternyata dalam kondisi darurat boleh dipraktekkan. Bahkan 2 macam Rasulullah tadi. Pertama pakai semacam doriba, pajak tidak tetap, hanya dibatasi warga negara yang cukup kaya, kena pajak tetap. Lalu juga nggak cukup
untuk persiapan perangnya baru ingat saya, perangnya perang Hunain. Untuk persiapan perang Hunain sementara kondisi kas negara kosong karena gagal panen, maka dua langkah. Langkah pertama itu tadi doriba, pajak tidak tetap, itu pun tidak semuanya dibebani, yang cukup menengah ke atas lah katakan yang kaya. Lalu yang kedua itu tadi pinjam, tapi tanpa bunga, tanpa riba, namanya Qardul Hasan, dan dalam waktu 8 bulan lunas. Minjemnya dua-duanya pada warga negara muslim yang kaya atau warga negara kafir zemi yang kaya juga. Itu untuk mobilisasi dana persiapan sampai perang Hunain. Waktu itu ya perang melawan suku kafir tertentu yang perang Hunain. Jadi ada langkah dalam kondisi darurat diizinkan. Tapi kalau normal itu tadi penegasan di hadis Sahih Bukhari dan Muslim tadi, pertanyaannya apakah ada kewajiban warga negara termasuk Muslim terhadap, khususnya yang Muslim di luar zakat mal? Tidak ada, jawab Rasul. Jadi negara nggak boleh mungut-mungut apalagi. Kalaupun ada ya, ya infak sunat atau sodako jariah ya, sodako eh, sodako jariah itu sodako yang mengalir terus pahalanya ya wakaf ya. Itu sunat bukan wajib ya. Baik, saya rasa itu ini tinggal 2 menit atau 3 menit lagi. Kita baca surat Al-Asr untuk menutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, saya Samsul Basuruddin mohon diri. Tentu kalau ada salah-salah kata ya itu slip of the tongue ya. Tidak sengaja saya mohon maaf. Tapi kalau kebenaran untuk inspirasi dan pedoman dalam pengelolaan harta ini inspirasi ilham dari Allah ya. Kalau kebenar yang saya sampaikan itu benar. Baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri dan jangan lupa ya besok pagi itu tahsin Al-Quran, membaguskan tajwid ya bacaan Al-Quran. Lalu hari yang lain juga ada acara bacaan juga. Baik, saya mohon diri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.